Ini adalah dengan metagenomic analysis. Jadi yang 16S itu hanya menunjukkan identitas dari bakteri berdasarkan sekuen 16S ribosomal DNA. Jadi walaupun dia mirip tetapi cukup berbeda. Seperti ini. Jadi formula itu kalau metagenomic analysis itu yang merah banyak ya, proteobacteriumnya banyak. Yang ini yang hijau actinobacterianya lebih sedikit ya dibandingkan dengan 16S. Karena dia dominan adalah Bifidobacterium, maka dia pasti akan terdeteksi Bifidobacterium yang tinggi dengan 16S ya ini. Tetapi kalau kita lihat activity, metagenomic aktivitas itu adalah aktivitas gen yang ada di DNA sampel PCR yang diambil ternyata tidak sedemikian ya, walaupun dia mirip-mirip. Nah, kemudian setelah diberikan solid, bahan makanan padat, maka kalau kita lihat berbasis DNA metagenomik itu tidak begitu jauh perbedaannya. Jadi secara proporsional hampir mirip antara baby atau bayi dengan yang sudah memasuki anak-anak SMA ya, usia sekolah. Kemudian antibiotik juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Jadi kalau antibiotik yang banyak itu, dia mengurangi yang merah. Jadi proteobakterianya berkurang, kemudian yang kuning hampir tidak ada ya. Kemudian yang hijau, bakterioides yang tinggi. Manakala dia mengalami malnutrisi, maka proteobakteriumnya tinggi, tetapi bakterioidesnya lebih rendah. Jadi ini adalah dua hal yang sangat kontradiktif saya kira, yang kita bisa cermati dari aspek kesehatannya bahwa manakala malnutrisi dia akan didominasi oleh proteobakteria. Tetapi bakterioides yang sangat sedikit ya. Padahal bakterioides adalah mikroorganisme di mana produksi isocyanuric acid sangat tinggi ya. Nah, kemudian pada saat mengalami dewasa, jadi Bapak dan Ibu, kalau dari kecil sudah diberikan antibiotika, maka setelah dia menjadi dewasa dia cenderung menjadi obes. Jadi penelitian kami pernah dengan saya punya mahasiswa PhD dulu, dia memberikan cefixime pada bayi, itu ternyata memang betul. Jadi kita sedang memfollow up apakah setelah dia menjadi dewasa dia akan cenderung menjadi obes. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi merahnya masih bertahan kan? Merahnya masih bertahan sangat banyak. Tuh. Ini adalah yang sehat, ini yang mengalami obesitas di mana terjadi perbedaan proporsi antara firmicute dengan bakterioides. Ya, jadi yang hijau bakterioides lebih banyak di sehat dibandingkan dengan yang di obes. Nah, pada saat mengalami usia dewasa di mana usia tua di mana sudah dissenescence atau gangguan atau penuaan pada saluran pencernaan, maka akan terjadi perubahan gut microbiota seperti ini. Nah, jadi faktor determinannya adalah manakala dia diberikan di usia awal ASI dan susu formula, kemudian diberikan makanan padat, dia cenderung mengalami perubahan menjadi mirip dewasa. Kemudian malnutrisi dan antibiotik itu adalah secara dramatis dapat mengubah proporsi gut microbiota ya, dari sehat bisa kita bandingkan. Kemudian obesitas dan usia. Jadi ini adalah hal-hal yang saya kira penting dimaknai atau dipahami kalau kita bekerja dengan gut microbiota. Nah, ini sudah disampaikan oleh Prof. Endang minggu lalu ya. Jadi sekali lagi highlight saya adalah bahwa kita di Indonesia, Bali dan Jogja itu mirip dengan yang di Konken. Jadi kita bisa lihat di Konken, Bali dan Yogyakarta itu banyak dominan yang hijau. Yang hijau ini adalah yang kita sebut dengan kelompoknya Prepotelaceae. Dan di yang lain-lainnya lebih banyak ke yang kuning. Yang kuning itu adalah Bifidobacteriaceae. Jadi gut microbiota anak sekolah pada saat itu, dari hasil penelitian itu, bahwa di negara-negara di mana konsumsi susu dan konsumsi bahan makanan dari tanaman-tanaman itu tinggi, maka dia dinominasi oleh Prepotelaceae. Tapi kalau kita lihat di Jepang, negara maju di Asia ini ya, Asia Timur Laut itu, di mana konsumsi susunya menjadi lebih tinggi, maka dia akan didominasi oleh Bifidobacterium. Sehingga ini juga konsisten dengan apa yang telah ditemukan di dua negara, yaitu di negara di Afrika dan di Eropa ya. Burkina Faso inilah negara di Eropa di mana makanannya sangat tradisional. Kemudian di Eropa makanannya sangat industrialistis ya, di mana produksinya atau konsumsi pangan lebih banyak ke
bahan makanan berbasis hewan ya. Jadi maka komposisi zat mikrobiotanya kita bisa lihat yang di negara mengkonsumsi berbasis tanaman, maka dia hijaunya lebih besar daripada di negara yang konsumsi bahan makanannya westernized diet. Jadi kita bisa lihat di sini fermentasi di BF itu lebih tinggi daripada di EU, kemudian diversitas zat mikrobiota di negara-negara atau di Burkina Faso ini lebih besar daripada yang di Eropa ini, Europe ini. Sehingga ini sekali lagi membuktikan bahwa jenis bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau kita semua berdampak kepada konsorsium zat mikrobiota. Nah, kemudian yang ini cukup bagus saya kira sebagai pelajaran kita bahwa ini yang saya sebut tadi bahwa berpotensi terjadinya perubahan zat mikrobiota akibat industrialisasi dan potensi hilangnya jenis mikroorganisme dan terjadi new normal. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah di mana konsumsi bahan makanan tanaman yang tinggi. Jadi plant-based high MAC itu adalah microbiota accessible karbohidratnya tinggi. Kemudian dia MAC-nya tinggi sehingga dia memproduksi short chain fatty acid tinggi. Kemudian di negara-negara di mana masyarakat mengkonsumsi bahan makanan berbasis hewan, McDonald dan lain sebagainya tinggi, di mana nanti diakibatkan rendahnya microbiota accessible karbohidrat yang dikonsumsi tinggi rendah, sehingga dia akan menyebabkan produksi short chain fatty acid juga rendah. Nah, kalau ini dibiarkan lama, maka yang obes ini diduga akan menjadi kurus karena dia sudah mulai normal baru, new normal. Tetapi manakala dia ingin menjadi new normal dengan komposisi zat mikrobiota yang menyehatkan, maka dia harus yang kita sebut dengan microbiome reprogramming. Jadi itu yang kita sebut tadi bahwa microbiome reprogramming itu sangat penting fungsinya untuk mengembalikan zat mikrobiota yang sudah terlanjur menjadi obes seperti ini, dia kembali balik ke yang normal yang seperti saat ini. Bukan dia menjadi kurus, kelihatan kurus tapi mikrobiomnya terganggu, tapi dia semestinya di reprogramming sehingga dia didominasi oleh yang kita sebut dengan VANIS. VANIS itu adalah volatile and or associated negatively with industrialized society of human. Jadi dia mengandung mikroorganisme yang berkorelasi negatif dengan negara-negara industri. Jadi contohnya seperti ini, di mana sebuah studi dilakukan di beberapa negara yang berbeda ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 negara, 5 negara yang berbeda yang dikelompokkan dalam negara yang industrialisasi dan negara yang tradisional ya, yang ancestral dia sebutkan. Maka yang terjadi di negara-negara yang tradisional, maka VANIS-nya atau volatile associated negatively dengan negara industrialisasi itu abundant di negara tradisional. Kemudian di industrialisasi dia menjadi berkurang. Kemudian Akkermansia municipila yang kita kenal sebagai new generasi probiotik itu ternyata dia lebih banyak ada di negara-negara yang industrialis. Jadi di mana negara-negara yang industrialis itu akan didominasi oleh mucin degrading mikroorganisme atau mikroorganisme yang dapat mendegradasi mucin yang tinggi karena di sana akan ditumbuhi oleh mikroorganisme pembentuk mucin yang banyak. Kemudian yang Bacteroides abundant itu adalah di tradisional lebih rendah, tetapi di industrialisasi lebih tinggi. Kemudian dan seterusnya seperti Bapak dan Ibu lihat di sini. Nah, yang penting kita harus cermati adalah bahwa di negara-negara yang mana negara-negara industrialis, maka terjadi kehilangan dua yang ini. Jadi South Amerika dan Afrika, kita lihat di sini, dia masih ada prepotelanya awalnya seperti ini, kemudian spirochaetanya akan seperti ini. Jadi awal-awal yang ini akan menjadi hilang.
Jadi ini yang kita sebut dengan industrialisasi itu berpotensi untuk menghilangkan atau menyebabkan kehilangan mikroorganisme yang awalnya ada di saluran pencernaan. Sehingga perlu reprogramming untuk memperbanyak yang finish ini. Nah, kemudian terkait dengan fungsi, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya cepat saja ya. Jadi fungsi mikrobiota itu adalah yang paling kita harapkan secara umum dia dapat memproduksi 3 jenis asam short chain fatty acid utama. Jadi short chain fatty acid utama yang dihasilkan oleh fermentasi gut microbiota itu adalah asetat, propionat, dan butirat. Nah, ini molar rasionya di yang sehat itu 3:1:1 atau dapat sampai 10:1:1. Ini adalah produk utama fermentasi kolon. Nah, ini akan sangat penting karena dia mempunyai berbagai efek fungsional. Jadi kalau misalkan disebutkan bahwa short chain fatty acid, asetat, propionat, butirat khususnya, dia dapat melakukan yang kita sebut dengan menyebabkan apoptosis atau kematian sel-sel kanker di saluran pencernaan. Sehingga di mana terjadi banyak colon cancer atau terjadi dysbiosis pada saluran pencernaan sampai kepada metabolisme asam lemak, asam kolat sekunder yang tinggi, secondary bile acid yang tinggi yang tidak bisa diekskresikan, maka kemungkinan akan terjadi colon cancer. Jadi colon cancer itu berasosiasi dengan di secondary bile acid. Nah, secondary bile acid itu biasanya atau menurut pengalaman saya itu lebih banyak dikeluarkan manakala short chain fatty acid di dalam saluran cerna atau pH saluran cerna menjadi lebih rendah. Jadi sekali lagi short chain fatty acid akan menginduksi atau mengeluarkan beberapa atau sebagian besar 3% dari 100% short chain dari bile acid itu akan diekskresikan per hari. Jadi dia akan sangat tergantung dari keberadaan short chain fatty acid. Karena presipitasi atau disosiasi dari bile acid itu dipengaruhi oleh pH. Sehingga bagaimana kita supaya feses kita berwarna kuning diakibatkan oleh ekskresi bile acid yang tinggi, itu dapat dilakukan dengan mengkondisikan saluran pencernaan dia menjadi lebih rendah. Jadi sehingga kita memakan serat, memakan probiotik, dapat meningkatkan fermentasi kolon, dapat menurunkan short chain fatty acid menurunkan bile acid, kemudian apoptosisnya. Dan di samping short chain fatty acid ini berpengaruh atau sebagai sumber makanan sel-sel di dalam kolon. Jadi colonocyte cell itu makanannya adalah short chain fatty acid. Nah, kemudian ini jadi yang kita sebut dengan enterohepatic sirkulasi atau sirkulasi asam empedu atau bile di dalam tubuh kita itu hampir dapat dikatakan short chain fatty acid dependent. Jadi tergantung dari short chain fatty acid ini. Sehingga kalau dia banyak, pH-nya di bawah 6,5 ya, karena derajat disosiasi deoksikolik acid itu 6,5 ya, jadi buat pH saluran cerna menjadi 6,4 itu misalkan lebih rendah dari 0,5, maka dia 6,5 maka dia akan mengenap ya, presipitasi. Nah, manakala dia mengalami presipitasi, maka dia tidak akan diuptake ke dalam hati di dalam siklus hepatik enterohepatik sirkulasi. Sehingga semakin banyak dia dikeluarkan, maka semakin banyak dia harus diproduksi kembali. Nah, ini adalah gambar molekulnya. Ini asam kolat ya. Jadi kolik acid, sementara yang banyak keluar itu adalah dioksikolik acid. Jadi dampak-dampak yang menguntungkan pada fermentasi kolon itu umumnya adalah short chain fatty acid ini. Dan beberapa senyawa pinol atau phenolic acid yang diakibatkan dari fermentasi gut dari substrat tanam-tanaman. Sehingga fermentasi non-digestible karbohidrat atau bahkan dia menghasilkan short chain fatty acid yang tinggi, menguntungkan melalui berbagai mekanisme ya kemudian sehingga kita akan sekarang yang menjadi salah satu target utama di dalam memelihara saluran cerna itu adalah di samping probiotik adalah prebiotik. Prebiotik ini adalah non-digestible karbohidrat. Cepat saja ya. Sehingga diet, kemudian makrobiota,
kemudian fisiologi tubuh manusia itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Ini sama dengan segitiga kesehatan ya. Kalau segitiga penyakit kan host, lingkungan, sakit atau sehat. Kalau kesehatan saluran cerna adalah makanan, bakteri saluran cerna, dan host dan fisiologi. Nah, tetapi sekarang yang berkembang di abad di dasawarsa terakhir ini ada yang kita sebut dengan global city hypothesis. Jadi global city hypothesis ini adalah dampak globalisasi baik dimensi sosial, ekonomi, kemudian gaya hidup terhadap asupan kalori dan implikasinya obesitas. Tadi yang sekarang sangat mengancam dunia sebenarnya dari aspek gaya hidup, pola makan manusia itu adalah obesitas. Karena sekarang makanan sangat murah. Makanan enak, murah, terjangkau. Kita bisa makan banyak. Jadi akibatnya akan mengalami obes. Jadi di sini ada kejadian obesitas, kemudian di sini ada intake kalori. Ternyata kita suka makan manis. Kita bukan suka makan camilan dan lain sebagainya yang akan mengakibatkan kita menjadi kegemukan. Dan sekarang terjadi tren di masyarakat, bagi bapak ibu yang punya anak kecil yang lebih senang ngajak anaknya berulang tahun di McDonald daripada di rumahnya. Biar kelihatan gagah kan, kelihatan trendy gitu. Sehingga restoran cepat saji ini hampir melanda seluruh dunia. Dan ini diduga berkontribusi sangat besar terhadap terjadinya obesitas. Kita sekarang mengalami yang dipublish itu adalah global obesity hypothesis itu. Jadi ternyata obesitas itu terkait dengan gut microbiota, di mana telah ditemukan bahwa di orang-orang atau di hewan coba yang mengalami obesitas itu ternyata proporsi Bacteroides yang kali sini Firmicutes ya, yang Firmicutes biru, Bacteroides merah ini ternyata obesitas itu indikatornya dipakai adalah proporsi Bacteroides berbanding Firmicutes. Manakala dia meningkat, Bacteroidesnya akibat daripada produksi short chain fatty acid yang tinggi, maka obesitas itu juga menurun. Begitu juga dengan asupan energi yang terjadi di grafik sebelah bawah ini. Ini paper ini sangat terkenal ya, Nature volume 444 ini sangat terkenal, banyak dipakai. Ternyata obesitas spesies orang obes diklon ke tikus yang kurus, tikusnya bisa menjadi obes. Ya. Nah, akibat pola makan kita, gaya hidup kita, cara kita bepergian, dan lain sebagainya itu akan menyebabkan dysbiosis, dapat menyebabkan dysbiosis. Ini adalah slide-nya yang disampaikan oleh Prof. Dang 2 minggu yang lalu, bahwa dysbiosis itu diakibatkan oleh ketidakseimbangan komposisi gut microbiota yang berimplikasi kepada berbagai hal terkait dengan inflamasi, terkait dengan obesity, terkait dengan autoimun atau immunity. Jadi hampir semuanya terkait dengan inflamasi. Nah, oleh karena itu dilakukan upaya-upaya supaya mengembalikan lagi keseimbangan yang tadi ini. Jadi di sini lebih berat, yang merah ya patogennya banyak, kemudian yang di ini beneficial mikrobnya lebih sedikit sehingga dia tidak seimbang, menjadilah dysbiosis, ketidakseimbangan itu. Nah, ketidakseimbangan itu yang merah ini perlu dikoreksi. Tadi ditambahkanlah beberapa mikroorganisme yang dalam tanda petik menguntungkannya, yang sudah terbukti dapat meningkatkan kesehatan kita atau menguntungkan. Itu bisa kelompoknya dari yang kita sebut dengan probiotik. Jadi bisa yang umum itu adalah dari Lactobacillus, kemudian dari Bifidobacterium. Tetapi belakangan bahwa ada hal-hal tertentu yang perlu dikoreksi dengan yang jenis baru. Misalkan adalah munisipila ini, Akkermansia munisipila, ya seperti tadi. Ini terjadi di negara-negara yang mengalami industrialisasi di mana mikroorganisme pembentuk musinnya sangat tinggi. Kemudian atau Faecalibacterium frosnici. Ini Faecalibacterium frosnici ini saya lama bekerja dengan bakteri ini. Ini adalah normal flora yang paling banyak terdapat di manusia. Kalau orang dideteksi hampir dipastikan dia mengandung Faecalibacterium frosnici.
Jadi metabolit utama dari ini adalah acetic acid. Dia dapat menghasilkan asam astat yang tinggi. Sehingga saluran pencernaan itu kita menjadi menjadi sehat. Atau yang terakhir, ada beberapa hal yang harus dikoreksi dengan memberikan mikroorganisme dari feses yang kita sebut dengan fecal microbiota transplant. Jadi mikroorganisme yang diambil dari feses orang sehat diberikan kepada orang yang disbiosis atau orang sakit ya, sehingga dia menjadi meningkat atau sakit hilang. Ini umumnya terjadi di Cina dari sejak dulu kala ya, katanya diare atau antibiotik associated diare itu bisa dengan minum jus feses ya, atau fecal transplantation. Tapi seperti tadi bahwa FMT itu bukan dianggap sebagai probiotik karena dia mengandung campuran mikroorganisme yang belum teridentifikasi secara sistematik. Nah sekarang kemudian setelah itu ada yang namanya, walaupun ini sudah cukup lama ya, yang kita sebut dengan bakterioterapi. Jadi terapi bakteri. Jadi bakterioterapi itu pada konteks ini dia melibatkan, di dalam paper ini disebutkan dia melibatkan 3 hal yang utama. Prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Jadi ini ujung-ujungnya adalah untuk menjaga keseimbangan makrobiota atau meningkatkan makrobiota. Baik dengan probiotik, atau dengan simbiotik, atau dengan prebiotik. Nah, yang penting juga untuk kita sama-sama pahami adalah manakala kita ingin mengklaim sesuatu menjadi sebuah probiotik, maka harus dipastikan bahwa satu, mikroorganisme yang kita berikan itu cocok, kompatibel dengan host. Kemudian mampu bersaing dengan gut microbiota yang jumlahnya sangat banyak di dalam saluran pencernaan. Sehingga yang kita sebut dengan engrafted atau engrafting adalah bagaimana kita menanamkan, mengancoring mikroorganisme baru sehingga dia mampu memodulasi atau menyeimbangkan gut microbiota. Jadi harus dipastikan bahwa satu dia apakah dia terdeteksi pada level populasi berapa. Apakah mikroorganisme yang kita berikan itu dapat menyebabkan aktivitas menguntungkan pada gut. Aktivitas itu ditunjukkan dengan metabolite yang secara umum ya, chain fatty acid gitu misalkan. Kemudian apakah dia berdampak pada gut microbiota? Artinya secara umum apakah dia mengganggu keseimbangan gut microbiota? Itu saya cepat saja. Nah, ini kembali lagi saya ulangi yang tadi itu bahwa implikasi menyehatkan dari probiotik itu diakibatkan oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah crosstalk atau komunikasi antara probiotik dengan gut microbiota, komunikasi probiotik dengan host, kemudian komunikasi antara gut microbiota dengan host. Ini yang kita sebut tadi, kalau ini tidak berhasil maka kita tidak berhasil mengengraft atau kita tidak berhasil menanamkan mikroba yang kita tambahkan ke dalam saluran pencernaan. Sehingga dampak-dampak fungsional seperti yang disebutkan dituliskan di sini itu tidak akan terjadi. Jadi minimal ini harus terjadi kita, makanya tadi awal daripada pengembangan probiotik itu adalah tadi ekologi. Kita sibuk dengan ekologi, menambahkan, mendeteksi, melihat, mengukur aktivitas, mengukur metabolik, mengukur macam-macam. Belum kepada dampak fungsional. Setelah itu baru dampak fungsional. Setelah dampak fungsional, bahwa dampak fungsional itu harus bisa dibuktikan secara jelas melalui studi-studi dasar. Jadi balik lagi ke studi-studi dasar ya, dengan menggunakan sel lain dan lain sebagainya. Sehingga interaksi yang ketiga yang harmonis ini satu, dia akan berdampak kepada gut microbiota yang memproduksi bisa saja terjadi antagonistik, bisa saja terjadi cross feeding, bisa terjadi saling mensupport microbiota stability. Kemudian setelah itu barulah dia akan menghasilkan asam-asam metabolit, mau asam organik, mau butirat, asetat, dan lain sebagainya yang dapat apakah dia menurunkan kolonisasi resisten, menurunkan pH kolon, dan lain sebagainya. Kemudian barulah dia mengalami kolonisasi resisten. Setelah kita berikan, maka patogen akan ditendang keluar. Sehingga dia resisten ada di dalam saluran pencernaan, berkolonisasi.
Nah, kolonisasi, setelah dia berkolonisasi, maka yang perlu diperhatikan dia tidak boleh menjadi allochthonous, ya, dia tidak boleh selama-lamanya ada sebenarnya karena dia adalah mikroorganisme asing yang kita berikan. Begitu seterusnya. Ini kayaknya waktunya udah mau habis ya. Ya, Dina ya. Nah, Iya, Pak. yang berikutnya adalah bahwa gut microbiota itu tidak hanya terjadi memberikan fungsi di gut. Jadi dia bisa di otak, bisa di jantung, bisa di paru, bisa di peripheral di gland, bisa menyebabkan detoksifikasi, bisa dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang dapat diakibatkan oleh mikrobiota, gut mikrobiota. Sehingga orang sekarang berlomba-lomba melakukan. Ini adalah contohnya, manakala terjadi dysbiosis. Ini hanya satu contoh yang terjadi di penyakit yang diakibatkan oleh respiratory disease patogen ya. Bahwa gut microbiota itu ternyata dia tidak hanya di gut tapi juga di saluran respirasi, saluran pernapasan, baik bagian atas ya. Dari saluran pernapasan bagian atas ternyata di paru juga banyak mikroorganisme yang kalau kita minum probiotik akan mempunyai proporsi yang sangat mirip dengan yang ada di gut. Jadi ada yang namanya gut lung axis. Nah, ini contohnya adalah bagaimana kita setelah capek-capek di animal dan human trial, kita harus balik lagi. Jadi kita fokus kepada yang namanya diversitas, kemudian human integrity dan functionality. Jadi ini adalah model daripada IBD ya, irritable bowel disease yang coba kita kembangkan yang berbasis inflamasi yang diinduksi dengan menggunakan zat hydrogen peroxide ya. Kemudian kita juga telah melakukan beberapa hal terkait dengan immunity ya. Jadi bagaimana bakteri yang kita berikan justru secara signifikan dapat menurunkan jumlah TGI yang ada di paru. Jadi melalui mekanisme bagaimana gut lung axis seperti yang tadi ya. Jadi deregulasinya meningkat sehingga TNF alpha yang diproduksi oleh T-GONDI ya, Toxoplasma gondii ini akan ditekan oleh metabolit yang dihasilkan oleh Bacillus contusa ini. Jadi mikroorganisme ini kita berikan di oral, tetapi dampaknya kita lihat di sel paru. Jadi ini adalah bagian terakhir. Jadi bagaimana seperti tadi kita tidak sadari terjadi global obesity ya, global obesity. Kemudian ini diinduksi oleh pola makan kita. Pola makan kita menyebabkan kita dysbiosis. Dysbiosis ini perlu direstorasi dengan menggunakan pendekatan pre, pro, dan prebiotik tadi. Demikian juga dengan bagaimana kita bepergian, makan yang tidak sehat, kemudian ini mengarah kepada negara-negara industrialisasi yang mengancam hilangnya mikroorganisme tertentu yang kita harus melakukan reprogramming mikroorganisme atau gut microbiota. Jadi ini segitiga bermuda ya, segitiga kesehatan dan penyakit yang diakibatkan oleh gaya hidup, pola makan, termasuk pola makan, gaya hidup ya, traveling, pola makan, tempat tinggal dan lain sebagainya, dan microbiome atau makrobiota. Ini nanti dibaca aja. Nah ini tim saya, jadi orangnya dikit ya, tidak sehebat timnya Bu Propendang ya. Bu Propendang itu timnya sangat muda, sangat energi. Kami timnya tua-tua ya, wajahnya kumal-kumal ya. Jadi saya ini ada beberapa orang, tetapi lakinya cuma 3. Kita kalah ya. Jadi kita dapat 2 sebenarnya. Ini Dr. Mariadi, gastroenterologi, ini Dr. Dwi, dia adalah medical microbiology, ini Bu Noci ya, mantan pacar saya dulu, dia adalah orang pangan, ini adalah orang dokter spesialis anak ya, kemudian ini orang mikrobiologi dan teknisi, ini adalah orang kesmas. Kemudian yang baju merah namanya Pak Yan Ramona, dia adalah PhD bidang microbiology. Jadi dia murni orang-orang mikrobiologi. Jadi komposisinya adalah saya ilmunya nggak jelas ya. Kemudian yang lainnya ada ilmu pangan, ada mikrobiologi medis, ada mikrobiologi umum, ada kesmas, kemudian ada gastroenterologis, kemudian ada gastroenterologis anak, kemudian dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Mbak Dina. Terima kasih. Karena waktunya sudah lewat ya. Dan semoga kita dapat berdiskusi. Saya mohon juga diberikan banyak masukan. Terima kasih Mbak Dina.